Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi modul dengan mata kuliah pengembangan bahan ajar matematika dengan dosen pengampu Bapak Fikri Apriyono. Di sini kami dari anggota kelompok 4 yaitu pertama Sony Birohman NIM T 2018-7048, kedua Alifatul Mukaromah NIM T 2018-7049, ketiga Muhammad Amiruddin NIM T 2018-7051, keempat Kutsiatur Rofiko NIM T 2018-7061, kelima Sita Nurfaikoh NIM T 2018-7070, keenam Indah Winarsi NIM T 2018-7074, dan yang terakhir Haifa Subhan NIM T 2018-7076. Di sini modul dibagi 6 bab, yaitu yang pertama definisi modul, kedua unsur-unsur modul, ketiga ciri-ciri modul, keempat langkah-langkah penyusunan modul, kelima penulisan, dan keenam kelebihan dan kelemahannya. Pemateri pertama akan dijelaskan oleh Sony Birohman. Nama saya Sony Birohman, NIM T 2018-7048. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi modul. Modul merupakan bahan ajar cetak yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta didik atau siswa. Dan di dalam modul tersebut telah dilengkapi petunjuk untuk belajar secara mandiri. Artinya, peserta didik atau siswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran tanpa kehadiran seorang guru atau pengajar. Sedangkan menurut Rashid, modul merupakan alat atau sarana yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Menurut Rudi Susilana dan Cepiriana, modul merupakan suatu paket program yang disusun dan didesain sedemikian rupa untuk kepentingan belajar siswa. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik benang merah bahwa modul yaitu bahan ajar mandiri yang dibuat oleh pengajar atau peserta didik sebelum melakukan proses pembelajaran berlangsung. Dan modul itu untuk membantu siswa menguasai tujuan belajarnya dan paket program yang disusun sedemikian rupa untuk kepentingan belajar peserta didik atau siswa itu sendiri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alufa. Selanjutnya adalah unsur-unsur modul. Unsur-unsur modul terdapat 5 bagian. Yang pertama adalah pedoman guru. Pedoman guru berisi petunjuk-petunjuk guru agar pengajaran dapat diselenggarakan secara efisien. Juga memberi penjelasan tentang yang pertama, macam-macam kegiatan yang harus dilakukan oleh kelas. Kedua, waktu yang disediakan untuk menyelesaikan modul. Yang ketiga, alat-alat pengajaran yang harus digunakan. Yang keempat, petunjuk-petunjuk evaluasi. Yang kelima, lembaran kegiatan siswa. Selanjutnya, lembar kerja. Lembar kerja ini menyertai lembaran kegiatan siswa, digunakan untuk menjawab atau mengerjakan soal-soal, tugas-tugas atau masalah-masalah yang harus dipecahkan. Lembar kegiatan siswa itu sendiri harus dijaga supaya tetap bersih. Tidak boleh ada coretan apapun di dalamnya, sebab buku ini akan digunakan lagi untuk siswa-siswa yang lain pada tahun berikutnya. Jadi, setelah siswa mempelajari lembar kegiatan, mereka harus bekerja atau melaksanakan kegiatan-kegiatan pada lembar kerja ini. Yang ketiga adalah kunci lembaran siswa. Maksudnya, lembar kunci lembaran siswa ini
agar siswa dapat mengevaluasi sendiri hasil pekerjaannya. Apabila siswa membuat kesalahan-kesalahan dalam pekerjaannya, maka ia dapat meninjau kembali pekerjaannya. Yang ketiga, lembaran tes. Tiap modul disertai lembaran tes, yakni alat evaluasi yang digunakan sebagai pengukur keberhasilan atau tercapai tidaknya tujuan yang telah dirumuskan dalam modul. Jadi, keberhasilan pengajaran dengan sesuatu modul tidak dinilai atas dasar jawaban-jawaban pada lembar kerja. Jadi, lembar tes berisi soal-soal untuk menilai keberhasilan murid dalam mempelajari bahan yang disajikan dalam modul tersebut. Yang terakhir adalah kunci lembaran tes. Tes ini disusun oleh penulis modul yang bersangkutan, sehingga kunci tes ini juga dibuat oleh penulis modul. Gunanya sebagai alat koreksi sendiri terhadap penilaian yang dilaksanakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amiruddin. Selanjutnya ialah ciri-ciri modul. Menurut Fembiarto, modul itu memiliki ciri-ciri 8. Yang pertama itu bersifat self-instruksional. Maksudnya itu bahan ajar dapat membuat siswa mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Pengajaran modul menggunakan paket pelajarannya memuat satu konsep atau unit dari bahan pelajaran. Sementara pendekatan yang digunakan dalam pengajaran modul menggunakan pengalaman belajar siswa melalui berbagai macam penginderaan seperti melihat ataupun mendengarkan melalui pengalaman siswa yang terlibat secara aktif di dalam belajar. Yang kedua ialah pengakuan atas perbedaan-perbedaan individual. Jadi pembelajaran melalui modul itu sangat sesuai untuk menanggapi perbedaan individual siswa. Karena pada dasarnya modul itu disusun untuk dipahami dan diselesaikan oleh siswa secara perorangan. Nah, oleh karena itu pembelajaran melalui modul siswa diberi kesempatan belajar sesuai irama dan kecepatan masing-masing. Maksudnya itu siswa itu bisa memahami kapanpun. Jadi ketika siswa itu membaca tidak paham, bisa siswa itu membaca berulang-ulang sampai siswa itu memahami sendiri dan bisa mengembangkan bahan ajar yang diberikan itu. Selanjutnya ialah memuat rumusan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar secara eksplisit. Jadi tiap-tiap modul memuat rumusan tujuan pengajaran atau kompetensi dasar secara spesifik dan eksplisit. Nah, hal ini sangat berguna bagi berbagai pihak seperti bagi penyusun modul, guru, dan bagi siswa. Jadi hal ini bergunanya itu untuk penyusun modul, guru, dan siswa. Nah, bagi penyusun modul itu tujuan yang spesifik berguna untuk menentukan media dan kegiatan belajar yang harus direncanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk guru, bagi guru tujuan itu berguna untuk memahami isi pelajaran, dan bagi siswa berguna untuk menyadarkan mereka tentang apa yang diharapkan. Selanjutnya yang terakhir ialah yang keempat ialah adanya proses struktur dan urutan pengetahuan. Proses asosiasi terjadi karena dengan modul siswa dapat membaca teks dan melihat diagram pada buku modulnya. Sedangkan struktur dan urutan maksudnya itu materi pada buku modul itu dapat disusun mengikuti struktur pengetahuan secara hierarkis atau secara tingkatan. Nah, dengan demikian siswa dapat mengikuti kegiatan belajar secara teratur. Selanjutnya yang kelima ialah penggunaan berbagai macam media. Dalam pembelajaran menggunakan modul itu terdapat berbagai macam media pembelajaran. Nah, hal ini berguna untuk mengetahui karakteristik siswa terhadap kepekaan terhadap media tersebut. Oleh karena itu, dalam belajar menggunakan modul bisa kita variasikan dengan media lain seperti radio atau televisi. Karena kemampuan siswa itu berbeda-beda, ada yang cepat memahami melalui penglihatan, ada yang cepat melalui pendengaran. Selanjutnya ialah partisipasi aktif dari siswa. Modul disusun sedemikian rupa sehingga bahan-bahan pembelajaran yang dalam modul tersebut bersifat self-instruksional sehingga akan terjadi keaktifan belajar yang tinggi.
Jadi dengan diciptakannya modul yang bersifat self-instruksional dapat menyebabkan keaktifan belajar siswa yang tinggi. Selanjutnya yang keenam ialah adanya reinforcement langsung terhadap respon siswa. Respon yang diberikan siswa mendapat konfirmasi atas jawaban yang benar dan mendapat koreksi langsung atas kesalahan jawaban yang dilakukan. Hal ini dilakukan dengan cara mencocokkan hasil pekerjaannya dengan kunci jawaban yang telah disediakan. Yang terakhir ialah adanya evaluasi terhadap penguasaan siswa atas hasil belajar siswa. Jadi dalam modul itu sudah dilengkapi dengan kegiatan evaluasi, yaitu dengan hasil evaluasi ini dapat diketahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajarinya. Pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh Kutsiatir Rofiko. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan modul. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan modul. Analisis kebutuhan modul dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Tetapkan satuan program yang akan dijadikan batas atau lingkup kegiatan. Apakah merupakan program 3 tahun, program 1 tahun, atau program semester atau lainnya. Periksa apakah sudah ada program atau rambu-rambu operasional untuk pelaksanaan program tersebut. Misal program tahunan, silabus, RPP atau lainnya. Bila ada, pelajari program-program tersebut. Yang ketiga yaitu identifikasi dan analisis standar kompetensi yang akan dipelajari, sehingga diperoleh materi pembelajaran yang perlu dipelajari untuk menguasai standar kompetensi tersebut. Keempat yaitu susun dan organisasi satuan atau unit bahan belajar yang dapat mewadahi materi-materi tersebut. Satuan atau unit ajar ini diberi nama dan dijadikan sebagai judul modul. Yang kelima, dari daftar satuan atau unit modul yang dibutuhkan tersebut, identifikasi mana yang sudah ada dan yang belum ada atau tersedia di sekolah. Yang keenam yaitu lakukan penyusunan modul berdasarkan prioritas kebutuhan. Langkah yang kedua yaitu peta modul, adalah tata letak atau kedudukan modul pada satu satuan program yang digambarkan dalam bentuk diagram. Nah, dalam pembuatan peta modul di sini yaitu disusun mengacu pada diagram pencapaian kompetensi yang termuat dalam kurikulum. Setiap judul modul dianalisis keterkaitannya dengan judul modul yang lain dan diurutkan penjelasannya siswa dengan urutan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu desain penulisan modul. Yang dimaksud di sini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang telah disusun oleh guru. Namun apabila RPP belum ada, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Tetapkan kerangka bahan yang akan disusun. Yang kedua yaitu tetapkan tujuan akhir, performance objektif, yaitu kemampuan yang harus dicapai peserta didik setelah selesai mempelajari suatu modul. Yang ketiga yaitu tetapkan tujuan antara enable objektif, yaitu kemampuan spesifik yang menunjang tujuan akhir. Tetapkan sistem atau skema, ketentuan, metode dan perangkat. Evaluasi. Tetapkan garis-garis besar atau outline substansi atau materi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu komponen-komponen kompetensi SKKD. Deskripsi singkat, estimasi waktu dan sumber pustaka. Bila RPP-nya sudah ada, maka dapat diacu untuk langkah ini. Yang keenam, materi atau substansi yang ada dalam modul berupa konsep atau prinsip-prinsip, fakta penting yang terkait langsung dan mendukung untuk pencapaian kompetisi dan harus dikuasai peserta didik. Yang ketujuh yaitu tugas, soal, dan atau praktik atau latihan yang harus dikerjakan atau oleh peserta didik. Yang kedelapan, evaluasi atau penilaian yang berfungsi untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menguasai modul. Yang kesembilan yaitu kunci jawaban dari soal, latihan, dan tugas.
implementasi modul dalam kegiatan belajar dilaksanakan sesuai dengan alur yang telah digariskan dalam modul. Nah, strategi pembelajaran akan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan skenario yang telah diterapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Haifa Subhan. Penilaian. Penilaian di sini yang dimaksud untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik setelah mempelajari seluruh materi yang ada dalam modul. Pelaksanaan penilaian mengikuti ketentuan yang telah dirumuskan di dalam modul. Evaluasi dan validasi. Modul yang telah dan masih digunakan dalam kegiatan pembelajaran secara periodik harus dilakukan evaluasi dan validasi. Evaluasi untuk mengetahui dan mengukur apakah implementasi pembelajaran dengan modul dapat dilaksanakan sesuai dengan desain pengembangannya. Sedangkan validasi merupakan proses untuk menguji kesesuaian modul dengan kompetensi yang menjadi target belajar. Bila isi modul sesuai, artinya efektif untuk mempelajari kompetensi yang menjadi target belajar, maka modul dinyatakan valid. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sita. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan modul. Penulisan modul merupakan proses penyusunan materi pembelajaran yang dikemas secara sistematis sehingga siap dipelajari oleh siswa untuk mencapai kompetensi atau subkompetensi. Adapun langkah-langkah dalam penulisan modul yaitu yang pertama yaitu analisis kebutuhan modul. Analisis ini merupakan kegiatan menganalisis kompetensi untuk menentukan jumlah dan judul modul yang dibutuhkan dalam mencapai suatu kompetensi tertentu. Dalam analisis ini terdapat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan terlebih dahulu kompetensi yang terdapat dalam garis-garis besar program pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan ruang lingkup unit kompetensi yang akan dicapai. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dipersyaratkan. Yang keempat, menentukan judul modul yang akan ditulis. Prosedur yang kedua yaitu penyusunan draft. Penyusunan draft merupakan proses penyusunan atau pengorganisasian materi pembelajaran dari suatu kompetensi atau subkompetensi ke dalam satu kesatuan yang sistematis. Penyusunan draft itu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan judul modul. Yang kedua, menetapkan tujuan akhir yang akan dicapai siswa setelah selesai mempelajari modul. Yang ketiga, menetapkan kemampuan spesifik yang menunjang tujuan akhir. Yang keempat, menetapkan garis besar atau outline modul. Yang kelima, mengembangkan materi pada garis-garis besar. Dan yang keenam, memeriksa ulang draft modul yang dihasilkan. Langkah yang ketiga yaitu validasi. Validasi adalah proses permintaan persetujuan pengesahan terhadap kesesuaian modul dengan kebutuhan. Validasi ini dilakukan dengan melibatkan pihak praktisi yang ahli sesuai bidang-bidang terkait dalam modul. Tujuan dilakukannya validasi untuk mengetahui modul itu layak atau tidak untuk digunakan dalam pembelajaran. Validasi modul meliputi isi materi atau substansi modul, penggunaan bahasa, dan juga penggunaan metode instruksional.
Langkah yang keempat yaitu uji coba. Uji coba adalah kegiatan penggunaan modul pada peserta terbatas untuk mengetahui keterlaksanaan dan manfaat modul dalam pembelajaran sebelum modul tersebut digunakan secara umum. Tujuan dari tahap ini adalah memperoleh masukan dari siswa untuk menyempurnakan modul. Adapun langkah-langkah uji coba yaitu yang pertama, siapkan dan gandakan draft modul yang akan diuji cobakan sebanyak peserta. Susun instrumen pendukung uji coba. Distribusikan draft modul dan instrumen pendukung kepada peserta uji coba. Informasikan kepada peserta uji coba tentang tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan peserta. Kumpulkan draft modul dan instrumen uji coba. Yang terakhir yaitu proses dan simpulkan hasil pengumpulan masukan yang dijaring melalui instrumen uji coba. Dalam uji coba ini ada dua macam, yaitu uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan. Uji coba kelompok kecil itu melibatkan sekitar 2-4 peserta, sedangkan uji coba lapangan itu melibatkan 20-30 peserta didik. Langkah yang kelima yaitu revisi atau bisa juga disebut perbaikan, yaitu proses penyempurnaan modul setelah memperoleh masukan dari kegiatan uji coba dan validasi. Kegiatan ini tujuannya untuk melakukan finalisasi atau penyempurnaan akhir yang komprehensif terhadap modul, sehingga modul siap diproduksi sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kegiatan sebelumnya. Perbaikan ini harus mencakup aspek-aspek penting penyusunan modul, yaitu pengorganisasian materi pembelajaran, penggunaan metode instruksional, penggunaan bahasa, dan pengorganisasian tata tulis. Mengacu pada prinsip peningkatan mutu berkesinambungan, secara terus-menerus modul itu dapat ditinjau dan diperbaiki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah Winarsi. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu terkait kelebihan dan kelemahan modul. Nah, belajar menggunakan modul di sini sangat banyak manfaatnya, yaitu siswa dapat bertanggung jawab terhadap kegiatan belajarnya sendiri. Pembelajaran dengan modul sangat menghargai perbedaan individu, sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Maka pembelajaran semakin efektif dan efisien. Nah, modul di sini juga mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Di antara lain, yang pertama yaitu kelebihan dari modul. Menurut Cipto tahun 1991 mengungkapkan beberapa kelebihan yang diperoleh jika belajar menggunakan modul. Di antaranya yaitu motivasi siswa dipertinggi karena setiap kali siswa mengerjakan tugas pelajaran dibatasi dengan jelas dan sesuai dengan kemampuannya. Nah, di sini modul disusun secara sistematis, menarik, dan jelas sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa. Modul di sini juga mudah untuk dipelajari sendiri oleh siswa. Nah, yang kedua yaitu sesudah pelajaran selesai, guru dan siswa mengetahui benar siswa yang berhasil dengan baik dan mana yang kurang berhasil. Nah, setelah pembelajaran, guru melakukan evaluasi untuk mengetahui kemampuan dari siswa. Nah, yang ketiga yaitu siswa mencapai hasil yang sesuai kemampuannya. Dapat disimpulkan bahwa belajar dengan modul banyak manfaatnya. Siswa dapat bertanggung jawab terhadap kegiatan belajarnya. Belajar dengan menggunakan modul di sini juga sering disebut dengan belajar mandiri. Nah, selain memiliki kelebihan, menurut Marison, Ross, dan Kemp, modul juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, interaksi antar siswa berkurang sehingga perlu jadwal tatap muka atau kegiatan kelompok.
Yang kedua, pendekatan tunggal menyebabkan monoton dan membosankan karena itu perlu permasalahan yang menantang, terbuka, dan bervariasi. Yang ketiga, kemandirian yang bebas menyebabkan siswa tidak disiplin dan menunda mengerjakan tugas karena itu perlu membangun budaya belajar dan batasan waktu. Yang keempat, perencanaan harus matang, memerlukan kerjasama tim, memerlukan dukungan fasilitas, media, sumber, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, persiapan materi memerlukan biaya yang lebih mahal bila dibandingkan dengan metode ceramah. Nah, itulah penjelasan dari kelompok 4. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.